Chapter 1062 One Piece dengan judul Petualangan di Negeri Ilmu. Sampul kali ini kita diperlihatkan kota coklat menjadi es atau semuanya yang ada di situ membeku. Kemungkinan Aokiji datang ke tempat itu. Kemudian bab dimulai dengan keadaan kru Mugiwara yang berada di kapal Sanigo. Terlihat beberapa kru berteriak dan senang dengan sosok Vegapunk yang muncul di depan mereka. Terutama Franky, dia mengatakan, "Aku menghormatimu," sedangkan Sanji, dia terpesona dengan kecantikan Vegapunk. Kemudian Robin yang sedikit curiga, dia siap menyerang dengan Vegapunk dengan buah iblisnya. Lalu Robin mengatakan, "Tunggu, aku belum pernah mendengar kalau Vegapunk seorang wanita. Usianya tidak sesuai dengan penampilannya." Lalu Vegapunk mengatakan, "Itu benar, aku bukan seperti itu." Dia mengatakan kalau dirinya adalah Vegapunk 02 yang bernama Lilith. Dan dia tiba-tiba berkata, "Serahkan uang kalian. Jika kalian menyerahkannya, maka kalian selamat." Dengan perkataannya, Nami terkejut. Nami berkata, "Tunggu, apa yang kau bicarakan? Katakan yang benar, bukankah kau yang menyelamatkan kami?" Vegapunk menjelaskan kalau dirinya tidak ada niatan untuk membantu mereka. Lalu di dasar laut ada beberapa sosok yang hendak muncul ke permukaan. Dan muncullah mereka, terlihat binatang-binatang yang berukuran besar dan tentunya mereka adalah robot juga. Semua hewan robot itu menatap kru Mugiwara. Semua kru terkejut, Usopp dan Nami terlihat ketakutan sedangkan Franky melihat hewan robot itu dengan tatapan yang bersemangat. Tiba-tiba suara terdengar di dandan musi Vegapunk, seseorang berbicara dengannya. Orang itu bertanya, "Apa yang kau lakukan? Apa kau menjarah lagi?" Orang itu menjelaskan untuk tidak melakukan tindakan hal yang bodoh. Kemudian dia berkata mereka adalah kru Mugiwara yang beberapa hari lalu menjadi Yonko. Vegapunk 02 malah tersenyum dan mengatakan bahwa mereka pasti banyak memiliki uang. Namun suara orang itu mempertegaskan lagi, dia berkata, "Kau telah membuat kesalahan yang besar. Lihatlah orang yang memegang pedang itu. Dia adalah pemburu bajak laut Roronoa Zoro. Dia terlihat tenang karena dia bisa membunuhmu dengan jarak seperti itu. Dan lihat juga di belakang itu anak iblis Nico Robin." Seketika Vegapunk Lilith berkata, "Apakah mereka bodoh? Aku akan melepaskan mereka." Yang dimaksud Vegapunk Lilith adalah hewan-hewan robot itu. Dan Zoro dengan menatap tajam Vegapunk, dia berkata, "Yo Vegapunk, aku menerima permintaanmu, tapi apakah kau yakin?" Vegapunk Lilith berkata, "Orang kuat seperti dia tahu siapa yang harus mereka kalahkan terlebih dahulu." Lalu kita pindah scene, kita melihat sebuah seperti helm. Dia berkata, "Bawakan aku seekor anjing." Aku tertarik dengan kru itu. Di bawah terdapat nama dia adalah Dr. Vegapunk 01 dengan nama Saka. Jadi di sini ada beberapa Vegapunk, jadi Vegapunk bukan cuma satu orang, melainkannya banyak orang. Itu artinya Vegapunk yang kita lihat ini bisa jadi robot yang diciptakan oleh seseorang atau Dr. Vegapunk yang asli sendiri. Kita pindah tempat Luffy. Luffy bertanya kepada Bonnie, apakah dia pernah ke sini? Bonnie menjawabnya, dulu waktu dia masih kecil. Bonnie mengatakan kalau ayahnya diubah atau dimodifikasi oleh Vegapunk. Ternyata ayah Bonnie adalah Kuma. Sedikit flashback percakapan Kuma kepada Bonnie. Kuma berkata, "Aku telah kehilangan diriku sebagai manusia. Aku tidak tahu siapa aku. Aku berubah dari manusia biasa menjadi senjata biologis." Jinbe yang mendengarnya terkejut dan menyuruh Bonnie untuk tenang. Mereka terlihat memanjat ke atas dari gua itu. Dan sampai di atas terlihat pemandangan yang luar biasa di mana semuanya terlihat robot-robot, seakan-akan semua di tempat itu canggih-canggih. Dan terlihat juga dua robot raksasa di kota itu. Seperti biasa, Luffy yang sangat senang melihat kota itu dan monster itu, dia langsung memelarkan tangannya untuk menaiki monster itu. Tapi Luffy malah dimakan langsung. Tiba-tiba, Luffy muncul di belakang monster itu seakan-akan dia tembus keluar ke belakang. Setelah itu dia jatuh ke bawah dan mengatakan seakan-akan dirinya telah dimakan. Lalu Bonnie melihat sebuah makanan yang begitu banyak, sehingga membuat Luffy dan Chopper langsung melompat untuk memakan makanan itu bersama Bonnie. Mereka yang melompat makanan itu malah tidak mengenai makanan itu. Mereka mencoba meraih makanan itu tapi tidak bisa, seakan-akan makanan itu hanyalah ilusi. Luffy lalu mengatakan, "Apakah aku sudah mati?" Chopper menjawab, "Kami bukan hantu." Lalu Bonnie yang menyadari berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat makanan ini sebagai hologram." Luffy yang sangat kesal mengatakan, "Apa itu hologram? Aku akan membunuhnya." Bonnie menjelaskan tentang hologram di mana itu semua tidak bisa disentuh manusia, itu hanya pantulan cahaya yang membentuk seperti nyata.
Jinbei yang menyadari menjelaskan kepada Luffy kalau monster itu juga hanya hologram. Oleh karena itu, kenapa Luffy bisa menembus monster itu? Lalu muncullah seorang gadis kecil namun berukuran yang besar. Dia mengatakan ini adalah pulau yang sangat dingin, negara selatan. Chopper memasang wajah terkejut melihat ukurannya, sedangkan Luffy yang mengatakan apakah hologram juga. Seketika dia mencoba memukul gadis kecil itu, namun pukulan Luffy mengenainya. Jadi gadis kecil ini adalah asli, bukan hologram. Gadis kecil ini merasa kesal apa yang dilakukan Luffy, langsung memukul balik dengan mukul wajahnya Luffy. Luffy terpental dan menabrak sebuah mesin makanan, seketika mesin itu mengeluarkan makanannya. Dan makanan kali ini nyata, sehingga Chopper, Luffy, dan Bonnie langsung memakan makanan itu dengan perasaan yang sangat senang. Gadis kecil itu menjelaskan kepada mereka bertiga mengenai mesin makanan itu. Dia juga menjelaskan tentang pulau ini. Dia berkata, hal sama berlaku untuk dingin pulau ini. Jika kau mampu mengontrol suhu pulau ini, berarti kau dapat merasakan kehidupan semua makhluk di pulau itu. Jika kau memiliki banyak uang, kau bahkan bisa mengontrol cuaca semaumu. Untuk semua itu butuh uang yang sangat banyak. Kemudian dia melompat dan memukul monster tersebut dengan tangannya. Dia menjelaskan kenapa dia bisa memukul hologram itu, karena dirinya menggunakan sarung tangan itu khusus untuk hologram. Kemudian dia mengenalkan dirinya bahwa dia adalah Vegapunk. Vegapunk kali ini adalah 06 dengan nama York. Bonnie dalam hatinya berkata, apakah dia tidak berbohong? Luffy dan Chopper terkejut ketika dia adalah Vegapunk. Lalu kita pindah scene, kita berada di sebuah kapal pemerintah. Terlihat CP0 berdiskusi mengenai Vegapunk dan di sini terungkap ternyata Vegapunk yang kita lihat bukan yang asli. Ternyata ada 6 Vegapunk yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk yang asli. Vegapunk terdiri dari ketamakan, Punk 06 dengan nama York, kekerasan, Punk 05 dengan Atlas, kebijaksanaan, Punk 04 dengan nama Pythagoras, emosi pikiran, Punk 03 dengan nama Edison, kejahatan, Punk 02 dengan nama Lilith, dan yang terakhir kebaikan, keadilan, Punk 01 dengan nama Saka. Jadi itu beberapa nama Punk beserta sifatnya yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk yang asli. Terlihat Rob Lucy mengatakan mereka semua jenius dan merepotkan. Ternyata mereka bertiga bersama Serapim Kuma, mereka berencana membunuh Vegapunk di akhir bab. Lucy berkata, ada kaitannya dengan insiden Lulusia beberapa hari yang lalu. Dan untuk minggu depan tidak libur, teman-teman. Dan untuk info manga One Punch Man, untuk minggu ini libur dan minggu depan libur. Jadi untuk One Punch Man kembali rilis manganya pada tanggal 20 karena Murata Sensei sedang sibuk, teman-teman. Jadi mohon dimaklumi. Dan sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya dan sampai jumpa.